Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan sebuah proyek pada mata kuliah implementasi dan pengujian perangkat lunak dengan judul sistem yaitu Rent Pro Indo atau Rental Pro Indo. Sebuah solusi digital yang kami rancang untuk menjawab permasalahan nyata di dunia penyewaan kendaraan. Sebelum masuk ke pembahasan utama, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada David Pratama dengan NIM 202255 202113 dan saya sendiri Humaira Awalia Ernaz dengan NIM 202255 202068 dan Muhammad Rifki Raihan dengan NIM 202255 202095. Teman-teman, kita semua pasti pernah mengalami atau melihat proses rental kendaraan yang masih dilakukan secara manual, seperti harus menelpon atau datang langsung ke lokasi. Kondisi ini sering menimbulkan beberapa masalah, seperti data stok kendaraan yang tidak akurat, kesulitan dalam memverifikasi pembayaran, bahkan resiko terjadinya penyewaan fiktif. Nah, dari permasalahan ini muncul sebuah ide. Bagaimana jika proses rental dibuat lebih mudah, cepat, dan transparan melalui sistem berbasis web? Sebagai solusi, kami mengembangkan Rental Pro, sebuah platform berbasis web yang memungkinkan akses katalog kendaraan secara real-time, proses booking yang digital dan aman, dan pengelolaan inventaris yang lebih rapi dan otomatis. Dengan sistem ini, baik penyedia jasa maupun pelanggan bisa merasakan kemudahan dalam satu platform yang terintegrasi. Gambaran singkat dari sistem Rental Pro adalah platform berbasis web yang menjembatani penyedia jasa rental dengan pelanggan secara digital. Sistem ini mentransformasi proses manual menjadi otomatis, mulai dari pengecekan ketersediaan unit, pemesanan, hingga validasi pembayaran. Fungsi utamanya yaitu sistem menyediakan katalog kendaraan yang selalu terupdate atau real-time stock, formulir pemesanan yang aman, serta dashboard pengelolaan untuk admin yang mempermudah pemantauan bisnis sehari-hari. Baik, di sini saya akan mendemokan sistem rental mobil berbasis web sederhana kami. Sistem ini dirancang untuk memudahkan pelanggan meminjam kendaraan dan membantu admin mengelola inventaris secara efisien. Kita di sini mulai dari sisi pelanggan. Pertama, untuk mendaftar akunnya, isi nama lengkap, nomor WhatsApp, alamat email, dan password yang dipilih. Setelah mendaftar, kita masuk sebagai user. Di bagian user ini memiliki 3 halaman, yaitu beranda, katalog, dan dashboard. Ini berandanya. Pada katalog itu tersedia mobil-mobil yang bisa dipinjam, dan pada dashboard kita dapat melihat riwayat booking dan untuk menyewa mobil baru yang dikembalikan lagi ke katalog. Dan setelah itu pada sisi admin kita memiliki katalog untuk melihat mobil-mobil yang bisa kita tambahkan kita bisa tambahkan mobil, kita bisa mengubah harga dari mobilnya, dan pada dashboardnya juga kita bisa melihat untuk transaksi yang tersedia dan pengguna yang ada. Kita juga bisa mengedit mobil mana untuk ditambahkan atau dihapus, stok yang tersedia, dan Nah, pada bagian ini
Saya akan melakukan pengujian terhadap fitur-fitur utama aplikasi menggunakan black box texting. Nah, yang di pertama itu pengujian skenario-nya yaitu registrasi akun baru. Nah, langsung saja kita daftar. Kita memasukkan nama, nomor WA, email, dan password. Nah, hasil yang diharapkan adalah akun tersimpan di database dan muncul notifikasi sukses, silakan login. Nah, kemudian kita langsung saja menuju ke login user. Nah, yang di pengujian kedua ini kita memasukkan email dan password yang benar dari user. Nah, hasil yang diharapkan itu login berhasil dan diarahkan ke landing page dari websitenya. Nah, ini dapat dilihat login sukses. Nah, kemudian login admin. Pengujian yang ketiga adalah login admin. Langsung saja ke masuk. Nah, ini untuk akun demonya sudah kami buat akun admin. Kami coba masuk. Nah, berhasil masuk ke laman login admin. Nah, seperti ini. Berhasil. Nah, kemudian bagi pengujian keempat dari black box testing yaitu kita memasukkan email yang benar. Misalnya ini, email yang benar namun dengan password yang salah. Nah, hasil yang diharapkan itu login gagal dan muncul pesan email atau password salah. Nah, kemudian pengujian yang kelima adalah pengujian logout. Yaitu kita mengklik tombol keluar di menu navigasi. Nah, hasil yang diharapkan itu sesi penggunanya dihapus dan kembali ke tampilan guest. Nah, seperti yang dilihat, nah ini kita sudah masuk ke tampilan guest ya, tidak ada tampilan user atau adminnya. Nah, kemudian kita akan melihat modul dan katalog bookingnya. Nah, kita lihat di pengujian ke-6 ini, kita melihat katalog tamu. Nah, di katalog tamu ini, kita mengakses hasil yang diharapkan itu muncul daftar mobil dan tombol pada mobil bertuliskan detail untuk sewa atau sejenisnya. Nah, ini muncul tombol detail. Ini nah, dipersilahkan untuk login. Nah, sudah betul. Nah, kemudian untuk pengujian yang ke-8, booking mobil, stok ada. Nah, kita masuk menggunakan akun user dan mencoba untuk booking. Nah, hasil yang diharapkan bookingnya tersimpan. Seperti contoh, kita booking. Nah, kita melakukan bookingnya. Nah, hasil yang diharapkan booking berhasil. Nah, kemudian validasi input bookingnya. Memilih booking tanpa memilih tanggal. Nah, hasil yang diharapkan muncul pesan error. Nah, coba. Nah, malah tidak bisa ya. Nah, malah tidak bisa. Kalau tidak ada tanggalnya, kita tidak bisa. Hasil benar. Nah, kemudian di modul transaksi dan user dashboard. Nah, yang pengujian black box selanjutnya ialah upload bukti bayar. Nah, ini kan upload bukti bayar. Nah, hasil yang diharapkan adalah gambar terupload. Saya percontohkan aja kayak misalnya ini. Nah, dan status booking berubah menjadi sedang diverifikasi admin, seperti pada tampilan
Nah, kemudian dari sisi modul dashboard admin, pengujian black box selanjutnya ialah jika kita ingin menambah unit mobil di katalog, tambah mobil. Nanti muncul hasil yang diharapkan adalah data mobilnya muncul. Misalnya Jeep. Ini hanya misalnya 4x4, harga sewanya sekian, jumlah stoknya. Kita misal pilih foto ya. Kita pilih foto sembarang dulu. Misal ini. Nah, hasil yang diharapkan, data mobil baru muncul pada katalog. Nah, seperti yang kita lihat, mobil Jeep sudah muncul. Nah, kemudian pada verifikasi user, tadi jika masih ingat, tadi ada user baru ya, atas nama Vira. Nah, ini kita bisa verifikasi. Nah, hasil yang diharapkan adalah status user tersebut berubah menjadi verified dan user bisa melakukan booking. Nah, ini status user sudah diupdate. Kemudian black box selanjutnya ialah validasi pembayaran sewa. Nah, misal ada transaksi. Nah, kita bisa melakukan diterima. Status yang diharapkan adalah status booking berubah menjadi diterima atau confirm. Nah, coba kita confirm. Nah, pengujian yang selanjutnya adalah statistik real time. Nah, hasil yang diharapkan itu angka total unit booking aktif dan pendapatan sesuai data asli. Nah, seperti yang kita lihat, total unit aktif, total unit berjumlah 6 macam. Yang aktif di booking ada 2 ya. Nah, sudah sesuai. Kemudian pendapatan sejumlah 20.150.000 didapat dari sini tambah 150.000. Nah, sekian hasil black box testing dari website Rental Pro menunjukkan bahwa keseluruhan daripada pengujian black box-nya mendapatkan hasil yang bagus karena semuanya berhasil. Jadi kesimpulannya, berdasarkan hasil pengujian, sistem terbukti mampu menangani seluruh alur proses bisnis, mulai dari pendaftaran pengguna, manajemen stok otomatis, hingga validasi transaksi dengan baik dan akurat. Keberhasilan implementasi fitur-fitur ini tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional bagi pengelola melalui otomatisasi data, tetapi juga memberikan pengalaman pengguna yang lebih mudah, cepat, dan transparan melalui antarmuka yang responsif. Akhir kata, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.